Ini adalah video amatir yang direkam oleh salah seorang korban saat mobil bak terbuka terjun ke jurang sedalam 50 meter. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan saat melewati jalan yang menurun sehingga mobil terjun ke dalam jurang. Korban kecelakaan di Tobadak 7. Akibat kecelakaan ini, satu orang anggota Majelis Taklim tewas dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka. Di antara belasan korban luka, terdapat 2 anak-anak yang mengalami luka ringan. Paling parah, tidak lompat tuh. Ya, assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Diduga menyerempet pengendara sepeda motor dan hendak melarikan diri, satu unit mobil SUV diamuk massa di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur. Dalam rekaman video amatir, nampak pengendara mobil SUV itu dikeroyok massa dan meminta pengemudi mobil keluar. Namun karena takut jadi sasaran amuk massa, pengemudi serta penumpangnya tetap bertahan di dalam mobil. Beruntung amuk massa dapat diredam setelah pengemudi dan kendaraannya diamankan anggota TNI dan diserahkan ke unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Menurut saksi mata, pengemudi mobil tersebut diamuk massa lantaran diduga menyerempet pengendara sepeda motor di Jalan Mejen Sutoyo, Kramat Jati. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pengemudi mobil dengan sejumlah pengendara sepeda motor, hingga akhirnya laju mobil terjebak kemacetan di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma. Pemirsa, satu unit kendaraan yang tengah terparkir di tepi jalan raya Kabupaten Bengkulu terbakar. Beruntung sejumlah warga bertindak cepat dan berhasil memadamkan kobaran api di dalam mobil. Dengan dibantu warga, petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah berupaya memadamkan kobaran api dari dalam mobil minibus yang tengah terparkir di tepi jalan raya Desa Talang 4, Kecamatan Talang 4, Bengkulu Tengah. Belakangan diketahui jika mobil tersebut milik Sri Purwati, seorang kades di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat kejadian, dirinya bersama puluhan kades lainnya tengah mengikuti prosesi pengambilan sumpah jabatan sebagai kades di pendopo rumah dinas Bupati. Sri Purwati menduga jika kebakaran tersebut terjadi akibat mobil terlalu lama parkir di lokasi yang panas, dengan kondisi kaca mobil tertutup rapat. Rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah dilempar peledak pada Senin subuh. Dari rekaman CCTV, pelaku sebanyak 2 orang dengan menggunakan sepeda motor saat melemparkan peledak ke arah rumah. Inilah detik-detik 2 orang yang berboncengan sepeda motor melemparkan peledak ke arah rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah yang terletak di Kampung Pinang, Kota Banda Aceh. Insiden terjadi pada Senin sekitar pukul 5 pagi. Saat kejadian, Bustami Hamzah berada di luar rumah. Namun istri, anak, dan kerabat sangat terkejut akibat ledakan keras yang menyasar dinding rumah. Jadi waktu itu dengar ledupan, saya langsung lari ke depan. Saya keluar, kebetulan ada orang tua saya keluar. Saya melihat, saya bilang jangan dekat-dekat dulu karena kita tidak tahu ini apa yang sebenarnya terjadi. Begitu kita keluar, kita lihat ada asap, oh di sini dia, gitu. Terus azan subuh, berbarengan dengan azan subuh. Tak ada korban jiwa dalam insiden ledakan tersebut.
Polisi masih memburu 2 pelaku yang dikenali dari rekaman CCTV. Kita ke berita lainnya pemirsa, Cagup Jakarta yang diusung Kim Plus, Ridwan Kamil, Senin siang hadir di kantor TKN Fanta Menteng, Jakarta Pusat. RK hadir untuk menyampaikan gagasan, salah satunya berfokus untuk anak muda Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta, Bacagup, besutan Koalisi Indonesia Maju Kim Ridwan Kamil, RK, hari ini hadir di kantor TKN Fanta, Jakarta. Dalam acara silaturahmi hadir juga Komandan TKN Arif Rosyid dan anggota TPN terpilih, Erwin Aksa. RK disambut dengan palang pintu yang merupakan kesenian adat khas Betawi di depan pintu masuk. Di acara silaturahmi ini, RK memberikan sambutan yang berfokus pada anak muda. Beberapa gagasan yang disampaikan RK antara lain kepemilikan rumah bagi anak muda, aplikasi curhat secara daring, hingga mobil curhat keliling yang akan diwujudkan jika RK dan Suswono terpilih menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Saya sudah sampaikan ya, saya itu kalau ada takdirnya akan melanjutkan yang baik dari Pak Heru, melanjutkan prestasi Pak Anies, melanjutkan Pak Ahok, kata tadi rompi orangnya ada aspirasi dihidupkan lagi, sampai semua program sampai Pak Sutioso, Bang Ali Sadikin. Yang bagus-bagus nggak usah dibikin baru, tapi yang belum ada di era kami akan dihadirkan. Intinya begitu. Saya sampaikan Mbak, dengan menaikkan status Jakarta sebagai kota global, itu artinya investasi datang, korporasi internasional ngantor di Jakarta, di pus kota wisata, event-event banyak, lapangan pekerjaan banyak. Kemudian kampung-kampung dipromosi sebagai kampung wisata, pekerjaan banyak. Kemudian bisnis-bisnis baru dipahami, bisnis digital, ekonomi terbarukan, energi terbarukan, dan lain-lain, itu juga memperbanyak kerja. Bakal calon wakil gubernur Rano Karno melakukan silaturahmi dengan warga di sekitar rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano mengaku telah berbagi tugas dengan pasangannya Pramono Anung yang akan berperan sebagai konseptor, sementara dirinya akan lebih sering terjun ke lapangan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, belusukan ke permukiman warga di sekitar wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano Karno tiba Senin siang dengan menggunakan baju koko dengan celana khas Betawi sambil bercengkrama bersama para warga. Warga yang sebagian besar adalah emak-emak antusias bertemu dengan Rano Karno atau yang dikenal sebagai pemeran Bang Dur. Rano pun sempat diberikan kaos dari salah satu warga yang memiliki usaha konveksi pakaian dan menyatakan akan berencana membuat kaos kampanye di konveksi warga tersebut. Anak-anak artinya ini kampung sih nggak aneh lah. Yang bikin aneh surprise bener nih si Babe nih. Ternyata dia coba lo bikin apa? Bikin kaos gua. Tuh, gua punya konveksi di sini. Kita baru rencana mau bikin kaos. Baru rencana. Makanya begitu kita jalan dia nyodorin begini, gua bilang wah kalau bisa bikin begini lo bagus bener nih. Gua nggak usah bikin ke Bandung aja. Artinya nggak usah bikin di tempat lain kalau di kampung jadi bisa. Ini UMKM kan? Iya. Bagus loh ya hasilnya tuh. Tapi lu sanggup bikin banyak ya? Insya Allah. Oh, udah ntar kita goreng. Dalam Pilkada Jakarta ini, Rano Karno mengaku akan berbagi tugas dengan pasangannya Pramono Anung. Pramono Anung bertugas sebagai konseptor, sementara Rano Karno yang bekerja di lapangan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menemukan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum senior kepada almarhum Dr. Aulia Risma Lestari. Menurut tim investigasi, jumlah uang yang diminta senior ke almarhumah sebesar 20 sampai 40 juta rupiah per bulan. Enggak, Pak. Aku tuh Pak tiap pulang itu badan gua sakit semua, Pak.
Kematian Dr. Aulia Risma Lestari, peserta program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro PPDS Undip, terus diinvestigasi Kementerian Kesehatan. Kemenkes menemukan ada dugaan pemalakan senior hingga 40 juta rupiah per bulan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga membenarkan fakta permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi oleh senior ke Dr. Aulia tersebut. Tak hanya perundungan, Kemenkes juga menemukan jam kerja yang terlalu panjang dialami korban. Bullying PPDS itu nomor 1, PPDS-nya dimintain main seniornya. Yang kelima, keempat adalah memang mereka harus kerjanya sampai malam. Ya malah bukan hanya gara-gara kurang orang, tetapi karena memang mereka disuruh untuk kerja sampai malam. Itu sekarang kita mau atur ya supaya nggak ada lagi hal-hal kayak gitu. Nah, teman-teman wartawan tolong bantu. Tapi selain di Undip katanya ada banyak di tempat lain. Di tempat lain. Sebelumnya, mahasiswi yang tengah menempuh S2 anestesi Undip ini ditemukan meninggal dunia lantaran depresi akibat dugaan perundungan yang dilakukan senior saat menjalani PPDS. Aulia ditemukan bunuh diri dengan cara menyuntikkan obat melemas otot sebagai penenang ke tubuhnya sendiri. Dugaan perundungan itu menguat setelah Kemenkes menemukan buku harian dan juga rekaman suara Dr. Aulia kepada sang ayah. Influencer kecantikan Dr. Richard Lee dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia. Dr. Richard Lee dilaporkan terkait penyitaan produk Athena oleh BPOM. Puluhan produk skincare yang dianggap berbahaya bagi konsumen dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia atau BPIKPNPA. Salah satu produk kecantikan yang dianggap berbahaya adalah produk keluaran Athena milik Dr. Richard Lee. Dari penelusuran BPIKPNPA diketahui bahwa Badan POM telah menyita sebanyak 2.475 buah skincare beretiket biru dan DNA salmon. Menurut BPOM, produk perawatan kecantikan tersebut diberi tambahan obat keras tanpa resep atau pengawasan dokter. Richard Lee sendiri sudah menyatakan klarifikasinya di akun media sosial miliknya. Richard Lee menyatakan diri tidak bersalah dan produknya tidak pernah disita oleh Badan POM. Richard Lee juga mengklaim jika pelaporan terhadap dirinya hanyalah akal-akalan semata. Richard Lee juga berencana akan melapor balik pihak-pihak yang telah melaporkan dirinya ke polisi. Seorang siswa SMP menjadi korban perundungan hingga pingsan tak sadarkan diri. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, beragam peristiwa yang terjadi di penjuru belahan tanah air telah menjadi sorotan sepanjang hari. Sebagian di antaranya kami hadirkan untuk Anda dalam rangkuman sebagai berikut. Sindikat jual beli bayi dibongkar polisi di kawasan Limo, Depok, Jawa Barat. Kejahatan dijalankan melalui media sosial Facebook antara maklar, orang tua dan juga pembeli bayi yang berlokasi di Provinsi Bali. Dalam penggerbekan didapati 2 bayi yang hendak dijual. Orang tua bayi mengaku dibayar 10 hingga 15 juta rupiah. Sesampai di Bali, maklar kemudian mendapat uang 40 sampai 45 juta rupiah dari pihak pembeli. Polisi telah menangkap 8 orang, termasuk orang tua yang menjual bayi mereka. Warga Sumeneb, Madura, Jawa Timur dibikin heboh setelah seorang kepala sekolah dasar ditangkap karena pencabulan anak di bawah umur. Korban, siswi SMP yang masih berumur 13 tahun, dicabuli beberapa kali di sejumlah lokasi berbeda.
Yang lebih ironis, si kepala sekolah pelaku pencabulan ternyata juga kekasih gelap ibu kandung korban. Dugaan lain kemudian mengemuka bahwa ibu kandung korban tega menjual anaknya setelah tergiur iming-iming dibelikan sepeda motor matic. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Desa Argosari, Lumajang, Jawa Timur. Munculnya kobaran api diduga dipicu faktor alam akibat kemarau panjang. Menurut warga, kebakaran kawasan yang terdiri dari ilalang dan cemara tersebut bisa terjadi karena gesekan tumbuhan yang kering dan mudah terbakar. Meskipun sudah sehari kebakaran terjadi, lokasi yang cukup jauh dan sulit dijangkau membuat proses pemadaman belum bisa dilakukan. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta mulai persiapkan area dan tempat tambahan jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Rencananya pemimpin umat Katolik sedunia itu akan mengunjungi Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Beberapa persiapan menyambut kedatangan Paus Fransiskus telah dilakukan oleh petugas Gereja Katedral sejak beberapa bulan terakhir. Pihak Gereja Katedral memasang papan selamat datang berhias wajah Paus Fransiskus. Papan sambutan kedatangan ini semakin spesial dengan hiasan wayang dan corak motif batik yang menunjukkan keindahan budaya Indonesia. Tempat spot foto dengan gambar Paus Fransiskus juga disediakan pihak gereja bagi jemaat yang ingin berfoto bersama. Meski Gereja Katedral melakukan sejumlah persiapan, umat Katolik masih terlihat menjalankan ibadah misa mingguan seperti biasanya. Seorang siswa SMP menjadi korban perundungan oleh 2 orang teman sekelasnya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya oleh 2 teman kelasnya hingga pingsan di ruangan kelas. Video perundungan siswa SMP ini pun viral di media sosial. Video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perundungan terhadap AA 13 tahun di salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 orang pelaku yakni YI dan MR memukuli korban hingga terjatuh di lantai ruang kelas. Pelaku kemudian menginjak-injak korban hingga tidak sadarkan diri. Sementara sejumlah rekan kelas korban hanya menjadi penonton lantaran takut kepada pelaku. Ironisnya, aksi perundungan yang terjadi pada 12 Agustus lalu tersebut dilakukan pelaku lantaran tak terima candaan korban di kelas. Melihat aksi perundungan viral, Bupati Goa dan Kapolres Goa pun langsung mendatangi sekolah dan mempertemukan orang tua korban dan pelaku untuk mendengar keterangan kedua pihak. Orang tua korban dan pelaku sempat menyatakan untuk berdamai. Namun setelah melihat video penganiayaan viral di media sosial, orang tua korban memutuskan untuk melaporkan pelaku ke polisi. Saya mungkin tidak terlalu cuma kalau kayak bapaknya, mungkin kalau dia tahu kan, saya tidak mau anak saya dikasih begitu, cucu saya diinjak-injak begitu, tidak boleh. Apalagi dia sudah jatuh begitu pingsan, masih sempat lagi diinjak, itu yang saya tidak terima. Oh, pingsan? Pingsan, iya pingsan. Ada tidak luka-lukanya Bu selain itu Bu? Sempat ada di kepala, dia mengaku di sekolah sudah dibersihkan, ini akhir-akhir ini biasa itu mimisan keluar, jadi saya bilang. Polisi hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi, teman kelas korban dan juga pelaku untuk menyelidiki motif perundungan. Seorang remaja putri berusia 14 tahun ditemukan tewas tergeletak di area TPU Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga korban tewas secara tidak wajar lantaran ada luka bekas benda tumpul. Warga sekitar Jalan Sinaraga, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang remaja putri di dekat pemakaman umum Talang Krikil, Kota Palembang. Korban berinisial AA yang berusia 14 tahun merupakan warga Piperja, Kecamatan Kemuning. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga dengan posisi terlentang dengan menggunakan seragam olahraga. Menurut Ketua RW 07 Harmoyo, dirinya mendapat laporan dari warganya sekitar pukul 1 siang. Ia kemudian melaporkan ke pihak berwajib dan langsung dievakuasi. Pak, tadi ditemukan jam berapa Pak?
Sekitar jam 1. Jam 1? Iya, Itu jam 1, ya. siapa yang awalnya menemukan Pak? Oh, enggak tahu, warga. Warga laporan Iya. ke Bapak? Iya. Terus laporannya apa Pak? Seperti apa Pak? Ada ditemukan mayat itu. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya tertelungkup. Gitu. Tertelungkup. Ada luka Iya. nggak Pak? Enggak terlihat tadi itu. 1 jam sebelumnya, korban meminta izin ke keluarga untuk bermain di luar rumah. Naas 1 jam kemudian, bocah berusia 14 tahun itu ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban meninggal dunia secara tidak wajar karena ditemukan luka pukulan benda tumpul di bagian leher, kuku patah, dan lidah terjulur. Kita jumpai dia itu kekurangan oksigen berat ya. Keluar buih semuanya dari hidung dan mulut, suka pecah. Ya, kemudian sianosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya. Itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan dalam. Pada pemeriksaan dalam, ya itu lagi lebih nampak lagi deh. Memang ada kekerasan tumpul. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kematian AA tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Viral di media sosial, Bupati Siak Alfedri jadi perbincangan warga karena tidak hafal Pancasila sila keempat. Momen itu terjadi saat Alfedri menghadiri pengajian akbar di Kampung Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Riau. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dalam salah satu sesi acara, Bupati Siak Alfedri yang saat itu mengenakan baju koko berwarna putih memimpin pembacaan teks Pancasila di atas panggung dan diikuti peserta upacara. 4. Permusyawaratan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ulangi, permusyawaratan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Awalnya Pancasila yang dibacakan berlangsung lancar. Namun saat masuk ke sila keempat, Bupati Siak Alfedri mulai salah mengucapkan. Sang Bupati kemudian mengulang pembacaan Pancasila, namun masih tetap salah. Teriakan peserta yang protes pun tak dihiraukan Sang Bupati. Akibat kesalahan tersebut, video singkat ini pun viral dan menjadi perbincangan di masyarakat. Pemirsa, setelah meraih kesuksesan dan film Sekawan Limo, sutradara dan aktor Bayu Skak kembali mengumumkan proyek film terbarunya yang berjudul Coco Tetonggo. Deretan artis Indonesia turut terlibat dalam film drama komedi ini. Mulai dari Denis Adiswara, Ayushita, Asri Welas, Sundari Sukoco, Yati Pesek hingga Furi Setia. Coco Tetonggo mengambil latar kehidupan bertetangga di kota Solo, termasuk dialognya berisi bahasa Jawa Mataraman. Coco Tetonggo merupakan kolaborasi pertama antara Skak Studio dan Tobali Film. Pemilik Tobali Film, Sahli Himawan, melihat potensi besar dalam Coco Tetonggo yang memulai syuting awal September ini. Angkat film komedi ini kan dengan bahasa-bahasa yang lucu, yang campur-campur, apalagi dengan bahasa Solo ini harus kental dengan nuansa Jawanya kan. Dan campur-campur lah, pastinya akan seru lah. Saya sendiri sebagai orang Solo udah ngebayanginnya pasti luar biasa. Dalam bahasa Indonesia, Coco Tetonggo berarti cibiran tetangga. Karena film ini bercerita tentang sepasang suami istri di kota Solo sebagai penjual jamu kesuburan. Ironisnya, pasangan ini sendiri belum dikaruniai keturunan. Akibatnya, mereka menjadi bahan bergunjingan para tetangga. Mereka nekat berpura-pura hamil dan mengakui bayi yang mereka temukan sebagai anak kandung mereka. Seluruh proses pengambilan gambar akan dilakukan di kawasan Lawean dan Lokananta, Solo. Pemirsa, selain terkenal dengan keindahan alamnya, Labuan Bajo juga memiliki kekayaan hasil laut melimpah. Berbagai restoran di Labuan Bajo mulai memperkenalkan berbagai kuliner hasil laut yang nikmat dan dikemas dengan kreatif. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Aktivitas nelayan di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur selalu sibuk setiap hari.
Kapal kayu nelayan bergerak cepat ke dermaga tempat pelelangan ikan membawa berbagai jenis tangkapan dari Laut Labuan Bajo yang luas. Berbagai jenis ikan setiap pagi dijajakan dari kapal nelayan ke tangan pelanggan. Ikan yang diangkut dari boks kapal nelayan masih segar dengan ukuran yang beragam. Hasil laut ini pun sampai ke meja-meja restoran yang mulai tumbuh dengan menyuguhkan masakan hasil laut. Salah satunya resto Horny Crab ini. Menu utama mereka adalah kepiting kaljun. Kepiting kaljun dimasak dengan campuran rempah yang diperoleh dari hasil pertanian Pulau Flores. Kepiting segar yang dibeli dari nelayan masih dalam keadaan hidup. Proses memasak dimulai dengan merebus kepiting bersama kerang dan potongan cumi selama beberapa menit. Setelah cukup matang, kemudian diangkat dan ditiriskan sebelum ditumis dengan rempah dan bahan lain. Bahan tambahan lain yakni potongan kentang dan jagung manis. Bahan-bahan ini ditumis kemudian disatukan dengan kepiting, kerang, dan cumi yang tadi telah direbus. Kepiting kaljun siap disajikan. Menu lainnya adalah tempanyaki squid. Menu ini berbahan utama cumi-cumi besar. Tampilan tempanyaki squid begitu menggoda dengan kuah saus coklat yang mengkilat. Rasanya unik dan spesial sekali. Ada pedas-pedasnya, ada menggigit-gigitnya. Ya harus dicoba sih sebenarnya untuk tahu. Ini kedua menu ini sangat diminati pelanggan. Untuk menambah cita rasa, mereka selalu menyajikan menu ini bersama nasi putih, kerupuk, dan berbagai jenis sambal. Pelanggan biasa menikmatinya sambil melihat pemandangan laut dari restoran. Ini rasanya tuh pas bumbunya, terus kepitingnya itu dagingnya tuh gemuk-gemuk, gendut-gendut gitu. Jadi kalau makan di sini tuh puas makan kepitingnya. Banyak kali hampir setiap malam minggu sih saya kesini sama teman-teman. Berbagai restoran menu hasil laut mulai tumbuh di Labuan Bajo. Selain karena peminatnya banyak, potensi hasil laut Labuan Bajo begitu besar dan beragam.